Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kemurahan Tuhan lebih daripada sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan sebagaimana aku ada hari ini adalah berkat yang luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan mengambil satu tema spesial. Anak durhaka. Nah, kenapa banyak hari-hari ini banyak anak yang mengalami hidup tidak damai sejahtera? Lantaran dia selalu berontak pada orang tua, berani dan mengambil risiko yang sangat-sangat berat. Baik, kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 12 dan 13. Berkata demikian Bapak Ibu. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, di tahun 2017, Bapak Ibu, di negeri Cina ada anak yang baru berusia 13 tahun, ya. Ia telah membunuh ibunya hanya karena masalah sepele sehingga dia bertengkar. Sehingga sesudah itu dia membunuh orang tuanya. Bahkan lebih lagi, setelah dia bunuh, ia memutilasi atau memotong-motong tubuh ibunya yang sudah mati tadi. Sehingga setelah itu mayat ibunya tadi ini lebih mirisnya, si anak ini mempublikasikan ke tempat di mana di sosmed, di tempat-tempat yang umum yang hari ini diketahui banyak orang. Sehingga hari-hari belakangan ini ada banyak sekali kejadian-kejadian yang marak seperti itu. Nah, tentu dalam hal ini di Indonesia pun sedang marak anak-anak yang mengalami kedurhakaan sehingga dia berontak terhadap orang tua, berani sama orang tua dihajar lantaran tidak memiliki etika, tidak punya kesopanan, adab yang sudah terkontaminasi sehingga anak-anak ini membawa suasana yang tidak sehat dalam kehidupan keluarga tertentu Bapak Ibu. Maka daripada itu, kita sebagai orang yang percaya, supaya kita dapat mengerti, supaya anak-anak kita, supaya jangan sampai menjadi anak yang durhaka Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, baik, kita mau belajar bersama-sama. Ada 7 ciri bagaimana anak disebut sebagai anak yang durhaka. Untuk itu saudaraku, baik, kita akan melihat sisi daripada anak-anak ini. Yang pertama, disebut anak durhaka karena anak tidak pernah mendengarkan nasihat firman Tuhan. Ini penting. Anak ketika sudah dewasa, mungkin dari sekolah minggu kita diajar untuk ke gereja, diajar firman, kesaksian, keteladanan hidup dari firman itu yang diajarkan oleh guru-guru, bahkan menginjak remaja, bahkan kaum muda. Nah, namun pada dasarnya ada banyak anak-anak tertentu yang hidupnya ini tidak pernah taat kepada orang tua, sehingga dia mudah mengabaikan nasihat-nasihat baik dari orang tua, baik dari guru, bahkan dari gereja setempat yang melalui firman Tuhan dia beritakan. Namun anak ini memang sungguh-sungguh tidak ngefek, ya, nggak mau perhatikan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau tunduk pada perhatian atau peringatan-peringatan sebagai pelajaran yang penting bagi kehidupannya dalam pendidikan beragama ataupun bersekolah ataupun komunitas-komunitas yang lainnya. Sehingga dia tidak pernah menyenangkan bagaimana cara untuk mengaplikasikan firman Tuhan, tidak pernah. Sehingga ini menjadi anak yang sangat-sangat konyol, ya. Itu yang pertama, lantaran tidak pernah mendengar nasihat firman orang tua, guru, bahkan orang-orang di atasnya. Dia benar-benar amburadul hidupnya. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa disebut anak yang durhaka? Karena dia selalu menentang dan melawan. Nah, ketika anak panjenengan Bapak Ibu sudah mulai melawan, menentang semua anjuran-anjuran ataupun semua ajaran-ajaran yang baik, disebut anak durhaka sebab dia sering berontak, melawan, dan menentang apa saja yang diingatkan orang tua, guru maupun hamba Tuhan yang ada di gereja. Dengan sengaja dia tidak tunduk pada nasihat,
dikasih tahu yang baik mesti banggel ya, dikasih tahu omongan yang bagus dia ganti mengantar omongan. Kita ngomong satu kecap, dia ngomong berkali-kali ngomong, tetap mempertahankan prestasi harga dirinya bahwa dia menandakan aku sudah dewasa. Itu selalu menentang dan melawan titah kehendak orang tua. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, selalu mengabaikan kewajiban sebagai anak. Nah, ini penting. Disebut anak durhaka lantaran cenderung mengabaikan semua titah orang tua. Bahkan nasihat-nasihat orang tua pun tidak digubris, saudaraku. Sebagai orang tua, kita sedih menghadapi anak-anak ini. Maka dia tidak sadar kalau dia itu sebagai anak, maka senantiasalah dia itu mencari jalan keluar untuk membela kewenangan pribadinya. Maka itu saudaraku, kita harus belajar untuk tetap mengasihi dia walaupun dia sudah mulai ada akar pemberontakan. Tidak memiliki integritas, anak-anak sudah mulai berontak, anak-anak sudah mulai melawan dan tidak pernah melakukan segala tugas-tugasnya atau tugas peraturan-peraturan sekolah ataupun yang lain-lain, ajaran-ajaran orang tua, tidak mau tunduk. Jadi semau gue, saudaraku, yang dilakukan ini dia nggak sadar sebagai anak itu harus wajib taat tunduk, itu enggak mau taat. Nah, tanda-tanda anak sudah mulai mengabaikan semua kewajiban sebagai anak ya. Bangun tidur langsung main HP, bangun tidur tidak membersihkan badannya ya. Bisanya langsung ambil piring makan, setelah itu pergi, setelah pulang-pulang mabuk, pulang-pulang wah minta uang gampang tapi disuruh setengah mati. Nah, ini sangat bahaya, saudara. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, tidak bisa pernah memiliki rasa terima kasih. Ingat, ketika anak panjenengan sudah mulai tidak pernah memiliki rasa jati diri untuk rasa terima kasih, ini disebut anak durhaka. Anak-anak sekarang ini tidak tahu cara berterima kasih. Pada hari kecil kita sudah bimbing, sudah kasih yang terbaik. Nah, dari remaja mulai bertumbuh kaum muda, dia tidak menyadari bahwa dia adalah seorang anak ya, yang senantiasa menghadirkan rasa kasih sayang yang total bagi anak. Namun anak ini seringkali bersifat saudaraku? Semau gue, saudaraku. Dia cenderung hanya bersikap kasar ya. Jadi dalam hal ini sebagai anak tidak pernah rasa memiliki terima kasih. Dia tidak tahu cara berterima kasih pada seseorang yang pernah membimbing dia, membesarkan dia. Antara kecenderungannya adalah mempertanyakan keinginan-keinginannya. Jadi makanya hari ini ada banyak anak-anak kita yang sudah mulai minta ini ya. Nggak ngerti orang tua susahnya cari duit setengah mati, tapi dia cenderung untuk memaksakan kehendak untuk mohon belas kasih pada orang tuanya, tetapi justru dia tidak pernah belas kasih sama orang tua kita. Cenderung melakukan yang diharapkan, memanipulasi semua keinginannya, sehingga orang tua ini mau tidak mau harus mengikuti teladannya mereka, mengikuti keinginan dia. Ini bahaya ya, orang yang tidak pernah terima kasih ya, orang yang tidak pernah mau dididik oleh orang tuanya ya, sudah besar tidak mau tolong orang tua, susah orang cari duit ya, dia suka-suka ya, gak karu-karuan. Nah, itu saudaraku, anak-anak ini sudah merupakan awal dari pemberontakan dari anak durhaka. Yang kelima Bapak Ibu, apa yang disebut anak durhaka? Bersikap kasar dan memiliki roh pemberontakan. Nah, kalau anak-anak panjenengan sudah mulai kata-katanya sudah nggak seperti dulu, kasar ya, berontak ya, sering bertemperamen kasar, keras kepala ya, tidak pernah ada rasa hormat, etikanya kepada orang tua unggah-ungguh, adabnya wis gak ada ya. Kata-katanya selalu mengecewakan hati orang yang mendengarnya ya. Didengar telinga itu rasanya nggak cocok jadi anak-anak Tuhan ya. Dikit-dikit mesu, kata-kata kotor ya, sedikit-sedikit wah akhirnya teriak-teriak kayak orang gila gitu ya. Nah, ini sering kali terjadi bagi anak-anak kita
yang tidak sopan, yang suka maki-maki pada orang tua. Ya, orang tua nggak punya duit, dia paksain untuk ngadain sepeda motor, ngadain barang-barang, bahkan barang-barang dari rumah. Ketika dia nggak punya uang, dia jual, dia bawa untuk minum, untuk mabuk, untuk hubungan-hubungan dengan teman-teman yang nggak jelas. Maka saudaraku, orang-orang yang anak-anak muda yang mulai bersifat kasar ini adalah roh pemberontakannya kuat. Maka daripada itu saudaraku, hati-hatilah memiliki anak-anak seperti ini. Yang keenam saudaraku, tidak memahami dan tidak peduli perasaan orang tua. Nah, ini sangat penting ini. Ya, tidak memahami dan tidak peduli perasaan orang tua. Yang dia perbuat, anak-anak kita ini sering menyakitkan perasaan orang tua, membuat sakit hati. Dia masa bodoh, yang penting aku enjoy, yang penting aku enak hari ini. Dia nggak ngerti kalau hari ini tidak ada makanan, orang tua susah, orang tua sakit. Dia nggak mau bantu, tidak pernah memikirkan hal yang baik, memikirkan akibat-akibat yang positif, nggak pernah. Jadi nggak pernah memahami ya. Ketika orang tua sakit, tolong beliin obat, wis beli sendiri, sono. Kan ada COD sekarang, wah ya kan. Orang tua sakit disuruh malah dia nyuruh, ya orang tua sakit susah malah dia berontak untuk mengkanter omongan. Ini orang-orang yang keras kepala, sangat bahaya sekali, tidak memahami kehendak rencana Tuhan, tidak menghormati hukum yang kelima, hormat pada orang tua, hormati ayah ibumu, itu tidak ada. Yang adanya ya pertengkaran setiap hari di dalam rumah tangga, rame Pak, seperti neraka ya. Jangan sampai kita memiliki anak-anak seperti ini. Ini tanda-tanda anak panjenengan sudah mulai durhaka. Yang ketujuh Bapak Ibu, bagaimana disebut orang kita sebagai anak yang durhaka? Yang ketujuh adalah salah memilih teman dalam pergaulan. Anak-anak panjenengan ketika salah mulai dengan pergaulan yang bebas, pergaulan yang salah, dia kumpulin teman-teman baik laki-laki perempuan, ya kumpul jadi satu. Selain itu ada kemauannya sendiri yang dia tonjolkan, salah dalam pergaulan, mudah terpengaruh, sehingga terjadi pergaulan bebas, seks bebas ya. Bahkan hidupnya nggak tertib. Ketika orang tua ngomong, kamu kalau bisa jangan sampai kita pulang malam ya, mari agak sorean itu pulang. Gandengannya sama teman-temannya nggak jelas ini anaknya siapa. Untuk anak-anakmu, supaya kita dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik hanya untuk keagungan nama Yesus. Dalam damai sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.